Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Saudara-saudara, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kesehatan yang diberikannya sampai ke minggu ke-10 setelah Trinitatis ini. Mari kita puji dan muliakan namanya melalui tingkah laku dan perbuatan kita setiap hari. Kami puji, kami muliakan namamu Tuhan atas keselamatan, kesehatan, dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Merdeka dari perbudakan, itulah topik minggu kita hari ini. Besok adalah peringatan hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Allah lah yang memberi kemerdekaan itu, bukan karena kehebatan dan senjata kita yang mutakhir, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan kasih setia-Mu yang tak pernah berubah kepada kami. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu
karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu, supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 470 ayat 1 sampai 2 ditambah ayat 4. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ini dari hukum Taurat ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama kita. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 3 sampai 4. Now
marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karunikanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami hanya kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kini kami telah memasuki new normal life. Artinya, kami boleh melakukan segala aktivitas kami sebagaimana biasanya. Ini tidak mudah bagi kami, karena kami mendengar semakin banyak yang terinfeksi virus corona ini. Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga kesehatan kami. Kami mohon, janganlah perhitungkan dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, ampuni dan tahirkanlah segala dosa kami, di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 186 ayat 1-3. Epistel di minggu kita hari ini tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 13-17. Kita membaca secara responsoria. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik
kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 747 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini. Warta jemaat Minggu ke-10 Dung Trinitatis, tanggal 16 Agustus 2020. Topik: Malua Sian Parhatobanan, merdeka dari perbudakan. Warta pertama, ibadah minggu dan pertamyangan W. Mencermati kondisi dan situasi pandemi COVID-19 di Kota Medan,
yang sampai saat ini masih status zona merah, HKBP Perumnas Simalingkar masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube, menunggu situasi kondusif dan aman dalam pelaksanaan ibadah di gereja. Kedua, anggota jemaat baru mulai minggu ini menjadi anggota jemaat baru di gereja HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu 1. Keluarga Bapak Parto Juli Persitumorang, Ibu Paridaria Boru Nainggolan, pindah dari HKBP Parlilitan Resort Parlilitan, saat ini bertempat tinggal di Jalan Covid-12 nomor 54 W1. 2. Keluarga Bapak Parmonangan Sihite, Ibu Priska Boru Siregar, pindah dari HKBP Sirai Turuk Resort Sirai Turuk, saat ini bertempat tinggal di Jalan Bawang 10 nomor 15 W6. Warta perkawinan, warta pertama dan kedua, akan menerima pemberkatan perkawinan Gunung Poltak Sahala Silalahi, putra dari Bapak Hamonangan Silalahi, Ibu Marta Boru Lumban Tobing, dari Jalan Kemenyan Raya nomor 56 W8 Perumnas Simalingkar, anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar, dengan Erna Sapitri Boru Huta Barat, putri dari Bapak Alexandra Huta Barat, Ibu Mariani Boru Marbun, dari Dusun Kayu Kawan RT 19 RW 4 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Indragiri Hulu, anggota jemaat GMI Eprata kilometer 25 Resort Lintas Timur 2 Distrik 8 Wilayah 1. Pemberkatan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 di HKBP Perumnas Simalingkar. Kiranya Tuhan yang memberkati. Warta penerimaan kembali dalam jemaat Majakon Mulak Tuhuria. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu, majelis telah melaksanakan ibadah penerimaan kembali ke dalam jemaat, yaitu Ibu Nyonya Sihotang Ernawati Boru Purba beserta dengan 1 orang anak perempuan bernama Melcindi Andriani Boru Sihotang dari Jalan Panili 13 nomor 41 W11. Kiranya Tuhan yang memberkati dan membimbing keluarga. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, agar semua jemaat HKBP Perumnas Simalingkar dapat memperingatinya dengan memanjatkan doa agar kiranya negara kita ini tetap dalam perlindungan Tuhan dan dapat segera terbebas dari pandemi virus corona yang telah berdampak pada krisis ekonomi. Sehubungan dengan perayaan tersebut, maka kegiatan sermon parhalado ditiadakan, dan hal-hal mengenai kegiatan huria selama seminggu ini dapat dikomunikasikan melalui WA grup parhalado. Himbauan 1. Kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, diharapkan dapat melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga setiap hari Selasa atau hari Rabu di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kepada jemaat HKBP Perumnas Simalingkar yang melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga, dihimbau agar dapat menyerahkan persembahan kebaktian kepada situawi masing-masing. Demikian juga halnya dengan persembahan bulanan.
himbauan bersatu melawan COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk kepada kita warga gereja, maka untuk meminimalisir pandemi COVID-19 ini diperlukan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab bersama untuk senantiasa bersatu melawan COVID-19 dengan cara: 1. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. 2. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Selalu memakai masker jika keluar rumah. Dan yang keempat, menjaga social distancing atau jaga jarak dan berusaha menghindari kerumunan massa. Demikian warta gereja. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah kami yang maha kuasa dan maha kasih, kami jemaat-Mu di gereja HKBP Perumnasi Malingkar yang datang beribadah kepada-Mu dengan cara online, saat ini sujud di hadapan tata-Mu, menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami atas segala pemeliharaan-Mu, limpahan karunia dan urapan berkat yang Tuhan cukupkan bagi kami selama 1 minggu ini. Tuhan, saat ini kami masih bergumul dengan wabah virus pandemi COVID-19 dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, singkirkanlah virus ini dari kami seluruh warga-Mu, dan beri kami hikmat yang dari Tuhan untuk selalu mawas diri agar jauh dari penyebaran virus COVID ini. Tuhan, berkati juga orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menemukan obat antivirus ini. Bapa kami yang maha kuasa, kami beriman bahwa tidak ada yang dapat terjadi di dunia ini kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Bapa, beri kami pengertian apa kehendak-Mu dengan keadaan ini. Tolong kami Tuhan, agar kami semakin dekat kepada-Mu, paham isi hati-Mu, dan berserah penuh hanya pada-Mu saja. Bapa kami yang baik, sumber segala karunia dan berkat dan hikmat yang melimpah dalam kehidupan umat-Mu, tolong pimpin kami Bapa dalam melaksanakan segala pekerjaan dan tugas-tugas kami Bapa. Bapa, cukupkan kami, keluarga kami dengan semua kebutuhan kami Bapa. Bapa, beri kami hikmat untuk mengajari anak-anak kami, dan anak-anak kami Bapa, beri mereka roh penurut dan takut akan Tuhan, serta giat dalam pelajarannya di dalam pendidikannya. Bapa, tuntun juga anak-anak kami Bapa untuk mendapatkan pekerjaan. Tuntun juga anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah sepatutnya berkeluarga, kepada jodoh yang dari Tuhan. Bapa, berkati kandungan daripada setiap kami atau anak-anak kami yang sudah merindukan karunia anak dari Tuhan. Berkati juga semua proses kelahiran daripada jemaat-Mu yang mau bersalin, sehat ibunya dan bayinya. Tuhan, kami mau serahkan seluruh pimpinan gereja-Mu kepada-Mu. Berkati kehidupan keluarganya Bapa. Curahkan hikmat yang dari Tuhan bagi mereka Bapa, agar mereka sungguh-sungguh melayani dan menguatkan jemaat-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mau serahkan pimpinan negara kami ini kepada-Mu Bapa. Berkati kehidupan keluarganya, dan curahkan hikmat-Mu serta takut akan Tuhan di hati dan pikiran mereka, agar mereka sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan untuk mensejahterakan kami rakyatnya Bapa. Tuhan,
Sebentar lagi kami akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-75. Tuhan, kami serahkan semua acara yang sudah direncanakan ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, berkati negara kami untuk dapat mewujudkan cita-cita daripada kemerdekaan kami Bapa, untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya dan untuk ikut serta di dalam keadilan dan kesejahteraan di seluruh dunia ini. Bapa yang baik, demikian juga dengan jemaat-Mu yang baru datang di HKBP Perumnasi Malingkar ini Bapa. Tuhan yang selalu meserta mereka, yang memimpin mereka dan memberkati mereka, agar kiranya menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup di tengah persekutuan kami, di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa yang baik, demikian juga dengan seluruh rencana ibadah kami, ibadah pertamiangan di rumah dan ibadah di gereja untuk hari yang akan datang, kami serahkan di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja agar kerinduan kami untuk dapat bersama-sama beribadah di gereja-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, segera singkirkan virus COVID ini dari tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Bapa, tolong juga ingatkan jemaat-Mu Bapa untuk selalu bersyukur kepadamu, memberikan persembahan dari berkat yang mereka terima dari Tuhan Bapa, dengan hati yang sukacita dan bersyukur atas berkat-Mu Bapa. Bapa, anak-anak-Mu juga yang mau Kau rencanakan, yang sudah Tuhan persatukan melalui lembaga perkawinan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun dan mencukupkan segala sesuatu yang perlu. Tolong Tuhan, berkati keluarga itu menjadi keluarga, lembaga gereja-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bapa yang baik, demikian juga dengan hamba-Mu yang baru diterima kembali menjadi jemaat penuh di tengah-tengah gereja-Mu ini, yaitu ibu kami Nyonya Siotang Ernawati dan satu anak kami Mel Cindy Adriani. Kau yang selalu menguatkan, meneguhkan keluarga ini dan memberkati mereka sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu Bapa. Bapa yang baik, masih banyak hal yang masih kami mau minta kepada Tuhan. Tuhan, kami mau sampaikan itu. Kami mau Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kami, setiap hari, setiap langkah. Kiranya seluruh waktu yang Tuhan berikan, seluruh kesempatan yang Tuhan berikan, boleh kami gunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati juga firman-Mu untuk menjadi pelita dan tongkat bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Bapa yang baik, di atas segala permohonan kami itu, ampunkan kami Bapa akan segala dosa kesalahan kami, sehingga kami sungguh-sungguh layak selalu datang ke hadapan-Mu, menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami, memohon pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 221 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan. Nama Tuhan dia
Mari kita bersatu di dalam doa. Betapa besar kasih dan karunia-Mu yang Kau curahkan bagi kami, Tuhan. Hingga saat ini kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami puji Engkau, Tuhan, karena walaupun kami tidak boleh beribadah di gereja-Mu, tapi kami boleh melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Datanglah Tuhan ke rumah kami, jenguklah kami, dengarkanlah doa permohonan kami, dan berkatilah kami. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, buatlah itu hidup dan memberikan sukacita bagi kami. Terimalah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan diambil dari Ulangan 15 ayat 12 sampai ayat 18. Ulangan 15 ayat 12 sampai ayat 18. Begini firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah engkau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan karena besok kita merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu tidak mudah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta
pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan perjuangan berat dan susah payah, para pahlawan kita telah mengorbankan jiwa raganya supaya Indonesia tidak lagi diperbudak dan dijajah oleh bangsa lain. Sebab itu, mari kita sama-sama mengatakan, selamat ulang tahun negeriku, majulah terus dan merdeka. Saudara-saudaraku, dalam suasana kemeriahan kemerdekaan ini, kita diberi khotbah dari Ulangan 15 ayat 12 sampai ayat 18. Kalau kita baca judulnya, Kemerdekaan Budak Ibrani. Dan topik di dalam almanak kita yang ditentukan oleh HKBP adalah merdeka dari perbudakan. Di sini Musa meminta agar umat Israel tidak berlaku angkuh dan sombong, sebab Allah tidak suka kesombongan. Tetapi Allah menuntut agar umat Israel mematuhi segala ketentuan dan hukum yang Dia berikan. Saudara-saudara, setiap orang yang menjual dirinya kepada seseorang, dia telah menjadi hamba atau budak orang tersebut. Tetapi bukan berarti si tuan dapat memperlakukan dia dengan semena-mena. Firman Tuhan di Efesus 6 ayat 5 sampai 9 dikatakan, mengingatkan hamba dan tuan. Itu kalau ada di sana kita lihat. Hamba harus taat, takut, gentar dan tulus, seperti ketaatan kepada Kristus. Demikian juga dengan tuan, harus menjauhkan ancaman dan harus mengingat Tuhan mereka ada di surga dan Dia tidak memandang muka, terutama terhadap saudara sendiri, yakni orang Ibrani. Mereka dahulu adalah budak di tanah Mesir, namun karena kemurahan Allah semata mereka dibebaskan. Itu janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 6 tahun bekerja sebagai budak adalah waktu yang cukup lama. Dan pada tahun ke-7 dia harus dilepaskan atau dimerdekakan, supaya kasus perbudakan sebagai warisan dari tanah Mesir sedikit demi sedikit ditinggalkan atau dijauhkan umat Israel. Allah ingin semua umat manusia benar-benar merdeka dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Allah sangat mengasihi manusia melebihi segala ciptaan yang lain. Itu sebabnya Allah membuat suatu peraturan untuk dilakukan. Adanya menjual diri mungkin karena kesalahan mereka atau dirugikan orang lain, atau karena keadaan ekonomi mereka tidak baik. Terhadap mereka, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberi peraturan untuk menolong mereka, yaitu setelah 6 tahun bekerja, maka pada tahun ke-7 harus dilepaskan sebagai orang merdeka. Untuk mendapatkan seorang budak, mungkin mereka harus mengeluarkan biaya. Namun demikian, mereka harus turut firman Tuhan, karena Tuhan meminta mereka melepaskan budak itu setelah 6 tahun. Saat melepaskan budak itu, sang majikan harus memberi properti yang dapat menolong hidupnya
serta pembekalan yang memadai. Kasih akan sesama menuntut si majikan memberikan bekal yang cukup, sehingga sang budak bisa bertahan hidup sampai mereka mendapatkan pekerjaan baru. Kambing domba, gandum dan anggur adalah sebagai modal pertama agar budak itu dapat memulai usaha baru. Pemberian perlengkapan itu adalah sebagai dasar untuk masa depan, supaya budak itu jangan segera berhutang kembali, melainkan mendapat kesempatan untuk berdikari. Bantuan yang diberikan harus bersifat proporsional atau tidak ada ketentuan jumlahnya. Artinya pemberian itu harus menurut batas-batas kemampuan tuannya. Harus diakui, hal ini memang bukanlah perkara gampang untuk dilakukan. Budak yang bekerja di rumah sebangsanya tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Itulah teladan yang diberikan Tuhan kepada mereka dulu. Jadi, hendaklah dipraktekkan kepada budak-budaknya. Di 2 Korintus 8 ayat 14 berkata, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Jadi memberi supaya ada keseimbangan. Saudara-saudaraku, salah satu tujuan nats ini adalah supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dan tidak berpaling kepada ilah-ilah lain, sehingga mereka meneladani empati dan kepekaan Tuhan untuk membantu orang lain. Di sisi lain perlu kita ingat jasa orang lain dalam setiap kesuksesan yang kita raih, dengan cara menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka. Ingat, kita adalah orang berutang kepada Tuhan dan kepada orang di sekitar kita. Jadi budak, hal itu mengingatkan bangsa ini akan pengalaman di Mesir. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, mereka boleh dibebaskan dan keluar dari sana. Inilah dasar dari perintah ini, dibebaskan untuk membebaskan. Saudara, di ayat 16 dikatakan diberikan kebebasan untuk memilih apakah tetap menjadi budak atau tidak. Ternyata ada yang tetap menjadi budak dan masih senang tinggal bersama tuannya. Sebenarnya semua orang ingin merdeka. Tapi di ayat 16 ini dikatakan ada yang masih senang tinggal di rumah tuannya. Ini berhubungan dengan psikologis mereka. Karena banyak hal, misalnya adanya aturan, kalau suami ingin merdeka, boleh merdeka. Tetapi anak dan istri yang didapat, yang lahir di rumah majikannya, adalah milik tuannya. Juga ada rasa takut, siapa tahu jadi miskin lagi, jadi budak lagi. Inilah yang menjadi pertimbangan. Maka diputuskan untuk tetap tinggal di rumah majikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, di ayat 17 dikatakan bahwa si majikan harus menusuk dan menindik telinganya pada pintu. Hal ini hanyalah sebagai simbolis yang mengatakan bahwa
budak itu menjadi terpaku ke rumah mereka, sehingga menjadi bagian tetap di rumah itu dan terhitung sebagai anggota keluarga. Hal ini pun berlaku bagi budak perempuan. Untuk membebaskan seorang budak harus dengan tulus hati, tidak boleh bersungut-sungut atau kesal, sebab mereka telah memberi jasanya 2 kali upah seorang pekerja harian, seorang pelayan. Kalau bangsa Israel melakukan pembebasan budak, itu adalah wujud dari melakukan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan tidak boleh diabaikan, sebab dengan melakukannya, maka Tuhan Allah akan memberikan segala usaha mereka, memberkati segala usaha mereka. Di Efesus 6 ayat 8 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi balasannya dari Tuhan, bukan dari manusia. Bapak Ibu, prinsip positif yang termuat di ayat 8 adalah budak Ibrani tetaplah merupakan saudara, sehingga tenaganya harus dibeli dengan harga layak. Dia bukan alat, melainkan sesama umat Tuhan. Artinya, jangan dibiarkan sesamamu menderita, padahal kita mampu memberi sejahtera bagi mereka. Saudara, kalau kita lihat konteks ini pada masa sekarang, itu bisa membuat kita bingung. Namun pada zaman Musa, peraturan ini sangat baik, dan inilah bukti bahwa Tuhan sangat memperhatikan para budak atau para hamba. Paulus mengatakan di Kolose 3 ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat ini mengingatkan supaya jangan hidup di dalam diskriminasi terhadap seseorang atau terhadap kelompok tertentu. Jangan menganggap hanya kita yang benar atau hanya agama kita yang benar, sedangkan yang lain semuanya salah. Menurut ayat ini, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Kekerasan yang dipraktekkan oleh oknum atau kelompok tertentu membuat orang lain diperbudak. Orang miskin sering mengalami ketidakadilan dari majikannya. Media sosial sekarang ini juga dijadikan alat untuk menghina dan memperbudak seseorang. Saudaraku, kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai peringatan bagi kita melawan kuasa penjajahan dan diskriminasi. Sebagai warga negara, mari kita sambut kemerdekaan ini sebagai anugerah Allah bagi bangsa kita. Mari kita mensyukurinya, karena ini adalah wujud pembebasan dan kepedulian Tuhan kepada kita. Karena itu mari berkarya, sebab sekecil apapun karya kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkatinya. Selain kemerdekaan secara negara, kita juga diberi kemerdekaan secara partondion atau rohani kita, yang diberi melalui anaknya Yesus Kristus penebus kita. Karena itu kita pun diperintahkan untuk memerdekakan
atau membebaskan orang lain. Dia tidak menghendaki adanya penjajahan, adanya penindasan terhadap sesama. Karena di mata Tuhan, manusia adalah ciptaan yang sangat dikasihinya. Saudaraku, anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah status baru sebagai orang merdeka. Hal inilah yang menjadikan orang Israel berbeda dari semua bangsa di dunia. Inilah menjadi pelajaran bagi kita. Kita pun akan mendapat status baru, menjadi orang merdeka, karena kita telah ditebus, telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu ingatlah, siapapun yang turut membantu kita untuk melakukan banyak hal, banyak pekerjaan, hargailah dan berusahalah untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada sesamamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Engkau sampaikan pada kami jemaat-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh tinggal hidup di dalam diri kami, sehingga kami Tuhan berusaha semampu kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami tidak memperbudak siapapun, karena Tuhan tidak menghendaki perbudakan, tetapi Engkau telah membebaskan umat-Mu Israel. Engkau bebaskan dari Mesir. Dan kami orang Kristen yang sekarang, Engkau bebaskan dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis dan kematian. Hanya melalui darah Yesus Engkau telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menindas orang lain, sehingga kami tidak mengatakan bahwa kami yang benar, yang selalu benar. Tapi biarlah kami semua belajar dari firman Tuhan, bahwa kami sama di hadapan Tuhan. Bahkan kami kadang-kadang salah, tapi kadang-kadang benar. Sebab itu bantu kami Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu ini, membebaskan, membuang penindasan, tapi memerdekakan orang lain. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kebebasan yang Kau berikan kepada kami tidak kami pakai sewenang-wenang, tapi biarlah kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, di dalam situasi kami sekarang ini, di mana mewabahnya virus corona, kami tidak bisa Tuhan melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya secara sempurna. Banyak yang terhalang Tuhan, banyak yang tertunda Tuhan. Bahkan kami tidak bisa beribadah bersama-sama di bait-Mu atau di WK kami. Tuhan, kami mohon, bantulah kami. Biarlah Engkau memusnahkan virus corona ini, supaya kami boleh Tuhan melakukan segala aktivitas kami sebagaimana biasanya. Engkau kiranya memberkati para pemerintah kami, berikan mereka kebijaksanaan untuk mengatur yang terbaik, keputusan-keputusan yang terbaik, yang boleh membangkitkan perekonomian negara kami. Pada besok hari adalah peringatan hari kemerdekaan ke-75. Tuhan, umur ini sudah panjang. Sebab itu tolonglah supaya kami benar-benar boleh merdeka secara kehidupan, kenyamanan, secara perekonomian, sehingga negara kami, Republik Indonesia,
boleh mendapatkan sebagaimana yang dicita-citakan mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur dan merdeka. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Terimalah doa ucapan syukur kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita, sia buku ede nomor 770 ayat 1-2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat HKBP Simalingkar, kami yang melayani hari ini dari tim musik dan para pelayan hamba Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua, dan besok kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kita tetap akan bersuka cita menyerukan selamat ulang tahun negeriku, majulah terus dan merdeka.